Selamat siang teman-teman, saya Cecilia Simomora dari kelas 8B akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita ada dua macam, yaitu yang pertama, organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Adapun organ reproduksi dalam terdiri dari oviduct, uterus, dan vagina. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva, mons pubis, labium mayor, labium minor, dan klitoris. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari organ reproduksi dalam apabila kita melihat dari depan dan dari dalam, samping maksudnya ya, samping. Nah, organ reproduksi dalam terdiri dari vagina, serviks, endometrium, oviduct, ovarium, dan fimbriae. Nah, ovarium ada satu pasang ya teman-teman, yaitu yang ini dan yang ini. Dan biasanya kalau manusia, maksudnya wanita normal, hanya memiliki ovarium yang bekerja satu. Tapi kalau dia wanita yang super, maka ovariumnya bekerja dua-duanya. Dan kalau wanita yang super itu biasanya kalau melahirkan akan mengakibatkan bayinya kembar tidak identik. Nah, fimbriae ini bentuknya seperti jari-jari. Oviduct juga ada sepasang ya teman-teman, yang ini sama yang ini. Nah, untuk mengetahui ini lebih lanjut, ini adalah ini dia ovarium tadi. Tempat fungsinya itu untuk tempat menghasilkan telur. Kalau oviduct yang tadi yang ada satu pasang itu fungsinya sebagai tempat berlangsungnya proses pembuahan. Rahim fungsinya tempat perkembangan embrio. Endometrium itu adalah dinding rahim, teman-teman, yaitu tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Vagina adalah jalan keluarnya bayi yang akan lahir. Vagina ada beberapa jenis ini. Pertama, labio mayora. Labio mayora adalah bibir tebal dalam vagina maksudnya. Yang kedua, labio minora, bibir halus. Yang ketiga, klitoris, yaitu kelentik. Yang keempat adalah pubis, rambut kemaluan. Selanjutnya, oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum. Pada wanita, proses pembentukan ovum terjadi sejak mereka masih bayi, sejak mereka masih dalam kandungan. Mereka dalam kandungan, ini yang disebut dengan mitosis. Nah, selanjutnya mereka mengalami pubertas. Itu pada saat mereka mengalami pubertas dan terjadi oosit sekunder pada pola pertama. Dan itu disebut dengan meiosis 1. Meiosis kedua yaitu saat mereka akan
Meiosis yang kedua yaitu badan polar kedua, ootit yang akan berkembang menjadi ovum. Inilah gambarannya ya dari yang tadi. Mereka berkembang hingga akhirnya di oosit sekunder. Ini berupa apa ya? Dan kalau ini sudah diteruskan, akan diteruskan ke sini teman-teman. Fimbriae akan ditangkap. Kalau yang tadi itu sudah dikeluarkan, Fimbriae akan menangkapnya dan akan disalurkan ke melalui oviduct ya, vidak. Dan apabila ada sperma yang masuk ke dalamnya, maka telur-telur ini akan dibuahi. Tetapi kalau sperma tidak masuk ke dalamnya, maka telur-telur itu akan hilang dan menempel bersama dengan ini. Dan terjadilah menstruasi. Oke. Ini adalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi ada fase menstruasi, fase pra-ovulasi, ovulasi, fase ovulasi, fase pra-ovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Oke. Sekian teman-teman penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.